Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kelanjutan daripada kita pembicaraan mengenai sholat. Sebelum kita mempelajari rahasia-rahasia dari sholat itu sendiri, kita mesti memahami apa sebetulnya manfaat kalau kita menjalankan sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri adalah kehendaknya Allah untuk disembah. Allah yang berkehendak menciptakan manusia ini, pertama dari struktur tubuh kita ini, tulang-tulang yang ada pada diri kita sendiri ini, ya, kemudian otak kita yang diciptakan oleh mata, telinga, dan semua organ-organ tubuh yang ada ini, semuanya itu dicipta oleh Allah untuk beribadah. Jadi untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengenal Allah, maka Allah menciptakan struktur tubuh manusia ini yang lengkap, yang sempurna. Itu standar, ya, tubuh kita ini diciptakan sempurna oleh Allah. Makanan yang kita minum, hawa yang kita hirup, ya, itu semuanya masuk keluarnya dalam tubuh ini, semuanya untuk mengenal Allah. Sudah disiapkan semua oleh Allah, termasuk makanannya yang akan masuk dalam tubuh kita ini, termasuk air, udara, semuanya ini direncanakan dengan sempurna oleh Allah untuk supaya manusia ini hidup menyembah Allah, mengenal Allah. Bukan untuk hidup di muka bumi lalu mati gitu saja, bukan. Tapi semuanya untuk mengenal yang mencipta ini. Ini kehendaknya Allah. Semua ini asalnya tidak ada di muka bumi ini. Bumi pun tidak ada. Lalu Allah ingin mengenalkan dirinya. Itu rahasia utama, manfaat utama kita dalam bersolat adalah itu. Kita mengenal ini organ tubuh kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Salat itu disiapkan juga oleh Allah, merupakan cara manusia untuk memperbaiki tubuhnya juga, untuk bersambung mengenal Allah dengan betul. Jadi manfaat salat yang utama itu ada pada lahir batin, ya, tetapi jasad kita ini sendiri, lahir kita ini sendiri, itu disempurnakan oleh Allah, disehatkan oleh Allah dengan sholat yang benar. Waktu kita ruku, waktu kita berdiri, waktu kita sujud, bangun dari sujud, cara kita meletakkan tangan dan sebagainya, cara kita membersihkan wudhu sebelum sholat, itu semua persiapan-persiapan yang memang disiapkan oleh Allah supaya tubuh kita ini sempurna, sehat, menghadap kepada Allah. Nah, ini manfaat yang utama itu adalah setiap udara yang kita hirup, setiap makanan yang masuk, air, minuman, itu semua kalau kita tertibkan dengan benar, mengikuti caranya Allah, maka itu nanti kita sholatnya benar. Ini lahirnya dulu kita persiapkan supaya waktu berdiri ngadep Allah betul. Apa yang kita rasakan di situ? Ya, yang pertama kita mesti gembira, harus merasa bahagia kita. Maka kita akan bahagia setelah sholat. Tapi kalau kita sholatnya terpaksa, maka kehidupan kita akan terpaksa. Itu batinnya. Jadi kalau kita mau menghadap kepada Allah, lalu kita bergembira, kita menghadap kepada Allah yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, maka kita waktu kita berdiri pun sebelum itu sudah khusyuk, kita sudah merasakan nikmat. Siapa yang tidak gembira menghadap kepada Allah? Kalau kita paham
Nah, ini kalau orang tidak paham bahwa kita menghadap kepada Allah, maka kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi mulailah dengan gembira. Nah, kita diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, datang, diizinkan, bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud. Kita rasakan sebagaimana yang dilihat oleh Nabi Muhammad pada saat Mi'raj. Melihat malaikat-malaikat berbaris berdiri, malaikat yang rukuk saja, malaikat yang sujud saja, dan malaikat yang bersolat seperti kita. Itu kalau bahagianya Nabi Muhammad melihat itu. Ingin Rasulullah itu supaya umatnya menyembah seperti itu. Dan kita disiapkan oleh Allah untuk itu. Ini manfaat pertama yang mesti kita pahami. Supaya kita sholatnya itu benar. Karena ini umat masyarakat ini tidak bisa berubah kalau sholatnya tidak berubah. Diperbaiki. Nah, itu yang mesti kita persiapkan. Kalau kita sholatnya senang, maka apapun yang kita lakukan setelah sholat senang. Kalau kita bahagia, ya bahagia. Kalau kita bersyukur, ya bersyukur nanti setelah sholat. Tapi kalau sholatnya memang asal-asalan, maka kehidupan kita ini asal-asalan. Maknanya asal-asalan itu, hawa nafsu ini jadi kuasa dalam diri kita. Tapi kalau kita sholatnya karena Allah, maka hawa nafsunya akan terkendali. Setelah sholat itu terkendali. Nah, ini yang perlu manfaat yang kita pahami dulu. Mudah-mudahan ini lanjutnya kita akan bicara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.